Shalom, Bapak Ibu Saudara Saudari yang Tuhan kasihi. Saat ini saya akan berbicara tentang persembahan yang benar, persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu Tuhan membentuk manusia, Tuhan menjadikan manusia dari debu tanah dengan tangannya sendiri. Tuhan menjadikan kita menjadi makhluk yang mulia dan berharga di mata Tuhan. Dan perlu kita ketahui, Tuhan menjadikan kita, membentuk kita dengan tangannya sendiri. Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana untuk kita, makhluk ciptaannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia hidup jauh dari apa yang menjadi tujuan dan rencana Allah di dalam hidup manusia. Tetapi kita semua tahu, kita semua percaya, Allah tidak pernah gagal dalam rencana dan tujuan Tuhan atas hidup manusia. Allah telah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Dia menderita, bahkan mati di atas kayu salib. Dan kita tahu bahwa oleh kematian Tuhan, bagi mereka yang percaya kepadanya, menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, maka manusia, mereka yang percaya, diperdamaikan kembali dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus telah mati di atas kayu salib. Dia adalah sebagai persembahan yang benar, persembahan yang menyenangkan hati Bapa di surga, persembahan yang tidak bercela, persembahan yang berkenan kepada Bapa di surga. Dan itu telah dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan saya dan saudara? Karena saya percaya firman Tuhan berkata di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Firman Tuhan demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Judul renungan kita saat ini adalah persembahan yang benar. Yang menjadi pertanyaannya, apa persembahan yang benar yang menyenangkan hati Tuhan? Ada beberapa poin yang menjadi renungan kita saat ini, tetapi saya akan share dulu, bagikan poin yang pertama. Apa persembahan yang benar yang menyenangkan hati Tuhan? Yang pertama adalah persembahan tubuh yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu di dalam kitab Mazmur, Daud ketika berada dalam pergumulan, dia berdoa, dia berkata kepada Allah. Mazmur pasal 6 ayat 5, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama hayat dikandung badan, marilah kita pergunakan tubuh ini untuk memuliakan Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20. Firman Tuhan demikian, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu
adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kembali lagi mengingatkan kepada kita bahwa persembahan yang benar adalah persembahan tubuh yang hidup. Muliakan Allah dengan tubuh kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa alasan mengapa kita menjadi persembahan yang benar, yaitu persembahan tubuh yang hidup. Yang pertama adalah Allah yang telah menjadikan kita dengan tangannya sendiri. Dia membentuk kita dari debu tanah. Kita menjadi makhluk yang hidup, menjadi makhluk yang berharga di mata Tuhan. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, tubuh ini adalah tempat kediaman roh. Roh itu aktif. Roh itu selalu memotivasi kita untuk terus bagaimana dengan tubuh ini dapat melayani Tuhan, dapat memuliakan Tuhan. Karena saya percaya itulah yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan. Mengapa menjadikan kita sebagai makhluk mulia dan berharga di mata Tuhan? Karena tubuh ini adalah tempat kediaman roh. Pada waktu Tuhan menjadikan Adam dan Hawa, Dia menghembuskan nafas, neshama ke dalam tubuh ini, sehingga tubuh ini menjadi tubuh yang hidup. Alasan yang ketiga adalah Allah telah menebus kita. Tubuh ini, hidup kita, bukan milik kita lagi. Karena kita sudah dibeli, sudah dibayar lunas. Itulah sebabnya muliakanlah Allah dengan tubuh ini. Karena saya percaya itu yang Tuhan kehendaki. Itu yang Tuhan mau sebagai persembahan yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam renungan saat ini pada poin yang pertama sampai di sini dulu. Saya nanti akan sambung pada poin yang kedua. Karena saya percaya biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.